Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Buya, penjelasan lebih detailnya lagi tentang gelombang cinta Bapak Guru ini seperti apa? Ya, persoalan guru kalau kita melihatnya dari kacamata linguistik menjadi sangat sophisticated sekali. Karena guru itu apakah asy-syaikh, apakah al-mursyid, apakah al-muallim, apakah al-ustadz, apakah al-mudarris, apakah al-muhadir? Banyak sekali. Nah, ya ini sangat banyak sekali. Nah, masing-masing ini kan punya spesifikasi yang berbeda-beda. Iya. Nah, hanya saja yang paling termasyhur guru spiritual itu biasanya disebutnya dengan asy-syaikh atau paling tidak al-mursyid. Sehingga sangat tenar sekali, man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang berguru tanpa syekh, belajar tanpa syekh atau tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Apalagi kamu orang biasa, Nabi Ibrahim yang orang istimewa, iblis muncul ngaku Tuhan kok. Apalagi seperti engkau orang biasa, bisa saja jin gorong-gorong ngaku jadi Tuhan dan kamu percaya, ngaku ketemu Jibril, ngaku ketemu Tuhan, dan ini banyak terjadi di negeri kita ini. Iya, Jibril yang kamu temui itu apa jin gorong-gorong. Nah, kita tidak punya detektornya. Nah, itulah makanya yang punya detektor itu adalah mursyid namanya. Jadi jangan nyelonong sendirian masuk hutan bertapa, nanti ya datang jin gorong-gorong. Itu persoalannya. Nah, kemudian lagi ada istilah-istilah muallim, ustadz, mudarris, muhadir dan sebagainya, al-mursyid. Yang lucu lagi, dalam bahasa Indonesia, kalau anak SD namanya murid, betul nggak? Ya. Kalau SMP SMA siswa. Kalau perguruan tinggi Siswa. Jadi yang paling rendah adalah murid. Tapi dalam bahasa Arab, murid itu tertinggi, yaitu sudah kelasnya S3. Di sini anak SD. Jadi kalau SMP SMA namanya tilmid. Kalau perguruan tinggi namanya talib. Kalau murid, nah itu sudah istilahnya ya sudah kelas S3-nya. Artinya sudah muridnya itu paling 1 orang 2 orang dengan satu guru itu. Nah itu makanya perlu adanya gurunya namanya mursyid atau disebut dengan syekh. Tetapi pada akhirnya semua syekh, mursyid, muallim, ustadz itu semuanya adalah sifat-sifat kemanusiaan. Tetapi ketika Tuhan sendiri, hakikat yang namanya guru itu adalah Tuhan sebetulnya. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Bukan manusia. Apa yakin bahwa seorang guru itu bisa memberikan pelajaran kepada muridnya dan muridnya dipastikan mengerti? Tidak. Banyak guru, makanya kata Albert Einstein, ketika Anda tidak pandai menerangkan sesuatu kepada anak umur 6 tahun,
dengan jelas dan gamblang sampai dia paham, jangan-jangan kamu sendiri belum paham. Jadi banyak guru menerangkan kepada muridnya yang guru juga belum paham juga. Dan ada lagi guru yang pas-pasan, tetapi Allah yang memberikan pemahaman kepada murid itu sendiri. Jadi yang bikin orang paham sebetulnya adalah bukan guru manusia, tetap adalah Tuhan, karena wa'alamal insana ma lam ya'lam. Ya, karena Allah yang mengajarkan manusia dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi yang membuat orang tahu adalah Allah, bukan manusia. Itu hakikat guru itu sendiri. Sebetulnya bolehkah kita sebut Tuhan kita sebagai Maha Guru? Ini menjadi persoalan akidah sesungguhnya. Nah, ini mungkin ya tuju ke sana. Sebab kalau Maha Guru itu kan Buddha Siddhartha Gautama kan, ya kan gitu. Kalau kita kan ya Tuhan, tetapi sesungguhnya kalau kita mau cerdas, apa yang dilakukan oleh Asy'ari, Al-Asy'ariyah dan Maturidi semuanya mendeskripsikan sifat-sifat Tuhan yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jais 1. Itu sebetulnya adalah sifat-sifat kemanusiaan. Allah melihat, Allah mendengar, Allah berbicara, mutakaliman, muridan, sami'a. Itu kan sifat manusia sesungguhnya. Jadi artinya, kalaupun itu kita tetapkan sebagai sifat Tuhan, tetap itu sifat majazi. Sifat majazi ya, dalam bahasa Indonesia juga majazi ya. Kata pinjaman, bukan sesungguhnya. Karena bagaimanapun melihatnya Tuhan itu tidak akan sama seperti melihatnya kita. Dengan mata, penglihatan kita terbatas. Di penghujung kemampuan mata memandang pasti berwarna biru. Langit biru itu bukan warna, tapi sebagai batas terakhir kemampuan mata memandang. Nah itu. Kemudian bagaimana fokus mata kita, keterbatasan telinga kita, kemampuan berbicara kita, tetap untungnya ada di situ. Laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil. Untung ada kalimat sifat Allah mukhalafatul lil hawadits, berlainan dengan makhluknya. Nah, jadi sehingga persoalan apakah Al-Quran itu makhluk Tuhan atau bukan makhluk Tuhan, kalau kalam Allah itu ciptaan atau memang sifatun qaimatun bidzatihi, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Itu sesungguhnya kajian-kajian ilmu kalam itu adalah pengaruh besar dari filsafat Yunani sesungguhnya, yang masuk dalam peradaban Islam itu melalui terjemahan Aristoteles, Socrates dan sebagainya sesungguhnya. Jadi tidak murni peradaban Islam asli, tapi adalah dan bahkan umat Islam menambahkan filsafat Yunani yang tadinya sudah terkubur, dibangunkan kembali. Malah justru Islam mendapat acungan jempol oleh mereka bahwa keberadaan kehadiran Islam adalah ibarat jembatan emas yang menghubungkan Eropa dari peradaban lama kepada peradaban yang baru ini. Akan tetapi di kalangan umat Islam, persoalan akidah ilmu kalam ini tentang kalamullah makhluk atau bukan makhluk, korbannya 10.000 orang-orang Mu'tazilah yang dibantai. Ya, termasuk yang ada di Irbil ya, Syekh Jaham. Itu saya ulang lagi cerita ini biar ingat. Di tengah khutbah Idul Adha ya, Raja Irbil ini di Irak, dalam pidatonya, wahai rakyatku semuanya, siap-siap nanti kalau saya sudah selesai khutbah dan turun, silakan kambing, sapi yang sudah kamu ikat disembelih untuk korban. Dan saya juga hari ini punya korban khusus, yaitu kepalanya Syekh Jaham,
pimpinan Mu'tazilah yang akan saya sembelih pagi ini, yang mengatakan bahwa Quran adalah makhluk. Turun langsung kayak dipenggal di tengah lapangan. Seperti itu pembantaian hanya masalah akidah. Nah itulah. Jadi hal yang semacam itu belum pernah terjadi di Indonesia. Bagaimanapun saling wadan-wadanan atau saling hina mencaci maki, tapi belum sampai banjir darah karena kita punya Pancasila. Terima kasih. Yes. Saya kira masih ada satu hal yang menarik yang disampaikan Kiai Lutfi tadi tentang keesensian dari ghadab dan kharab, Bu ya. Ini perlu penjelasan. Oh iya, nanti pada akhirnya orang-orang sudah sekelas sekelas muqarrabun aja lah, ya. Lebih tinggi dari al-mukhlisun dan al-mukhlasun sudah al-muqarrabun. Itu persoalan haram dan halal itu sudah tidak menjadi acuan dalam berbuat seni. Yang penting Allah senang atau tidak. Sekalipun amalnya soleh, tapi kalau Allah tidak senang, ngapain? Mari kita perhatikan doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Nah sekalipun soleh kalau Engkau ridhoi ngapain? Itu. Jadi sudut pandang kita berbeda. Kalau Anda masih kelasnya kelas fikih, ya silakan bicara halal dan haram, dan itu selalu berantem. Saling berkelahi, bermusuhan, ini gara-gara halal dan haram. Ya, tapi orang-orang yang sudah kasih muqarrab itu sudah nggak ada urusan. Yang penting Allah senang atau tidak. Nah sekarang Allah sendiri berkomitmen, ketika engkau selalu senang dengan segala keputusanku, maka apapun yang kau lakukan aku pasti senang. Nah, ini orang yang tidak disenangi Allah, sholat tahajud, sholat tobat, sholat tasbih. Ini orang disenangi Allah, tidur aja. Mana yang lebih hebat? Yang disenangi. Ini persoalan. Perempuan datang langsung ke dapur nyuci piring karena dia pembantu. Setiap bulan saya gaji berapa? Saya gaji 3 juta. Ya, nyuci piring, ngepel, nyetrik segala macam itu pulang. Nah, perempuan yang menjadi kekasihku, begitu dia masuk dapur saya larang dong. Nggak usah duduk sini. Saya ajak ngobrol seharian. Dia tidak berbuat apa-apa. Jadi engkau jangan menghinakan kepada kekasih Allah yang kamu lihat dia tidur. Tidur dia lebih hebat dari ibadah kamu kok. Makasih, gitu aja. Ini sebuah diskusi yang menarik sekali.